Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran fisika kelas 11 ya. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang kuis yang sudah dikerjakan selama ini ya. Pada akhir kali ini kan diakhiri dengan kuis. Nah, untuk menguatkan bagaimana kamu menjawab kuis, baik yang dilakukan melalui Google Classroom maupun lewat Google Form, maka Bapak akan berikan klarifikasi dan konfirmasi. Yang pertama yang jadi sorotan adalah beberapa soal jawabannya masih banyak yang sama ya. Jadi di sini kalau dijumlahkan masih 40%-an lebih itu menjawab salah ya. Bahkan 50% itu ya menjawab salah. Kemudian berikutnya Bapak akan bahas beberapa soal sebagai penguatan bagi yang sudah bisa, dan mudah-mudahan jadi bahan belajar kembali buat yang kemarin masih belum bisa ya. Yang pertama ini soal tentang pernyataan yang tidak benar tentang konstanta pegas. Jadi ini jawaban ini sebetulnya benar ya. Mungkin tidak membaca ini. Susunan paralel konstanta makin besar kan, kalau paralel makin kuat ya. Ini harusnya ini benar. Kemudian susunan seri gradiennya makin kecil ya, betul kan? Kemudian yang susunan paralel gradiennya akan makin besar. Ini tentu benar kan? Ini benar. Nah, jawaban yang salah, jika ada 3 pegas di susunan seri maka konstan sama 3K. Ini keliru. Harusnya kan 1/3K kalau di susunan seri. Jadi pernyataan yang tidak benar, maka ini kunci jawabannya. Jadi kalian masih ada yang benar sekitar 49% ya. Hampir 50%. Nah, ini berarti kurang teliti saja barangkali ya. Berkaitan tentang pernyataan hukum Hooke. Pernyataan yang benar sesuai bunyi hukum Hooke. Hukum Hooke itu bunyinya disuruh F sama dengan K kali delta L atau K kali X ya. Pernyataan yang benarnya apakah pertambahan panjang sebanding dengan paya pegas? Ini keliru, harusnya gaya yang sebanding dengan pertambahan panjang ya. Ini keliru ya, ini keliru ya. Kemudian konstanta pegas sebanding dengan gaya tarik, keliru ya. Ini karena K itu bukan karena untuk pegas yang sama K tidak berubah ya, makanya dia termasuk nilai gradien itu variabel terkontrol ya. Kemudian ini juga konstan sebanding dengan pertambahan panjang, ini juga keliru, ini keliru ya. Jadi masih banyak yang menjawab keliru. Kemudian ini juga keliru ya. Kemudian terakhir, makin besar gaya, makin besar pertahanan panjang. Yang benar itu kan makin besar pertahanan panjang akan semakin besar gayanya. Jadi ini juga keliru. Maka jawaban yang benar ini. Jadi ini cukup kecil, jadi masih belum terbiasa mengambil kesimpulan berdasarkan grafik dan persamaan. Oke. Berikutnya, sebuah pegas digantung mula-mula panjangnya 17,5. Panjang itu kan L ya, L. Mula-mula L0 ya. Ujung pegas diberi beban massa ini 100 gram, berarti ini M ya. Kemudian panjang pegas menjadi 19,5. Semula 17,5. Sekarang 19,5. Kamu langsung aja ini diberi pernyataan sebagai delta L. Tapi dengan menghitung berapa delta L-nya ya. Delta L-nya adalah dikurangi. Jadi sama dengan 2,0 ya. 2,0. Oke, terus jika beban gantung ditambah 50 gram, ini tadinya 100 ditambah 50. Ini bukan M2 ya, tapi M2-nya kamu harus
berpikir, bukan 50 tapi menjadi 150 ya. 150 begitu. Lalu panjang pegas akan menjadi berapa? Panjang pegas itu akan menjadi berapa? Ini memang sebenarnya L2 yang ditanya, ya kan? Yang ditanya L2. Lah, yang ini L1 ya. Tapi kita kan tidak memiliki persamaan yang menunjukkan hubungan antara massa dengan panjang. Yang kita miliki anak-anak yaitu kita punyanya adalah rumusan F ya kan, sama dengan K kali ya, delta L. Lalu kemana kita harus melangkah? Kita bandingkan saja, kan delta L sebanding dengan F, maka kita tuliskan saja delta L1 ya dibanding delta L2 ya sama dengan F1 banding F2 ya. Nah, lalu F-nya untuk kemana? Karena ini digantung, maka gayanya tentu gaya beban. Gaya beban itu arahnya ke bawah yang kita kenal dengan gaya gravitasi. F sama dengan M kali G. Nah, oleh karena F-nya sebanding dengan M, maka kita bisa melanjutkan ini menjadi M1 ya per M2 ya. Oke, nah kita lanjutkan saja. M1-nya 100 ya kan, sedangkan M2-nya 150. Nah, kalau kita buat perkecil, ini akan sama-sama dibagi 50 menjadi 2/3. Nah, karena delta L1-nya 2, maka 2 gitu per delta L2-nya yang kita belum tahu ya. Itu 2 sama dengan 2/3 ya. Maka akan kita dapatkan dengan perkalian silang delta L2-nya sama dengan berapa? Ya, karena ini angkanya sudah ada, ini 22, ini bawahnya pasti 3. Ya, 3 cm mengikuti dengan ininya. Lalu berapa pertanyaannya? Pertanyaannya bukan ini, ya bukan ini, tapi pertanyaannya L2. Nah, maka L2-nya kan semula panjangnya 17,5 bertambah 3, maka hasilnya 17,5 ya kan. Nah, ditambah 3 ya. Berapa hasilnya? Tentu saja yang ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi ini logikanya tidak langsung karena yang ditanya L. Kemudian gayanya juga tidak langsung karena gayanya menggunakan beban gaya gravitasi atau gaya berat ya. Oke. Selanjutnya soal yang berikutnya. Sebuah pegas mula-mula panjangnya ya. Maka ini seperti tadi, ini panjang mula-mula ini L0 ya. Ketika ditarik sampai panjangnya 22,4, nah ya ini delta L1, tapi tidak langsung berapa kalau kita hitung delta L1-nya atau delta L-nya sama dengan 4 ya. Nah, ya kan? 22,4 dikurang 2. Gaya pegas terukur menjadi 2,2. Ini F ya.
Jika ditarik sampai 23,6, nah ini panjang sekian, awalnya sekian, kamu harus ini dijadikan menjadi delta L2 ya. Berapa itu? Lalu berapa besar gaya pegas? Ini F juga, berarti ini kita sebut F1, yang ini kita sebut F2 ya. Lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Penyelesaiannya kita gunakan lagi seperti tadi, yaitu rumusannya F tentang pegasnya sama dengan K A kali delta L. Nah, kita tinggal bandingkan saja ya. F1 banding F2 sama dengan ya, delta L1 dibanding delta L2. Nah, kita masukkan situ delta L1-nya berapa tadi? 2,4 dibanding delta L2-nya 3,6. Nah, kalau kita perkecil akan menjadi 2 ya. Nah, lalu dimasukkan F1-nya. F1-nya berapa tadi? 2,2. Jadi 2,2 dibagi F2 sama dengan 2/3 ya. Sehingga kita dapatkan F2-nya gitu. F2 akan sama dengan dikalikan silang ya. Jadi F2 berarti 3 kali 2,2 dibagi 2 hasilnya ya, atau ini dicoret ini, jadi hasilnya 3,3. Nah, tentu saja jawabannya yang ini. Oke, mudah-mudahan bisa diikuti dengan mudah ya. Oke, selanjutnya perhatikan grafik hasil eksperimen dari pegas P, Q, dan R dengan konstanta K1 ya. Ini K1, yang ini K1 ya. Ini K1, ini K2, ini yang K3. Lalu pernyataan salah dari eksperimen tersebut adalah oke, sebelum Bapak lanjutkan, dari grafik ini kalian melihat sesuatu yang berbeda dari sudut masing-masing ya. Ini ada sudut yang besar, ini sudut lebih kecil, sudut lebih kecil lagi ya. Ya, lebih kecil lagi. Nah, tentu saja ini sudut ini kaitannya dengan gradien. Yang ini gradiennya lebih besar, sudut lebih besar, gradien lebih besar, sudut lebih kecil, gradien lebih kecil. Maka dengan demikian kita akan mendapatkan gradien atau konstanta P jauh paling besar, sedangkan gradien dan konstanta R paling kecil. Atau dengan kata lain, maka K1 itu paling besar, K2 akan semakin kecil. Nah, dengan demikian kita akan mendapatkan mana pernyataan yang salah. Coba. Pernyataan yang salah. K1 lebih besar dari kedua. K1, ya ini betul ya, karena sudutnya lebih besar, gradiennya lebih besar. Ini benar. K2 lebih besar dari K3. Ini lebih besar. Sudutnya lebih besar, gradiennya lebih besar. Benar ya. Ini betul. Kemudian K3 lebih kecil dari K2. Ini betul. Maka yang salah yang ini. Dengan demikian kamu harus menjawabnya yang ini. Karena apa? Yang ditanya adalah pernyataan yang salah ya. Ini hati-hati kamu menjawabnya ya. Teliti dalam membaca ya. Oke. Berikutnya perhatikan susunan pegas berikut ini ya. Jadi ada pegas ini, beberapa pegas. Dalam
gambar ini kita mengenal berjejer, ini kan pegas akan semakin kuat, ini kita sebut paralel. Lalu hasil paralel ini nanti akan dibuat seri. Lalu pekerjaannya apa yang harus kita kerjakan? Kita kerjakan yang paralel dulu, maka K paralelnya ya sama dengan dijumlahkan makin besar kan? Sama dengan jumlahkan saja itu berapa? 400, 400, 400, 400. Jadi 400, 400, 400. Maka jumlahnya akan sama dengan 1200 ya. Terus kemudian disadikan, maka K seri ya, akan sama dengan yang atas ini yaitu 1200 per 1200 ditambah 1 per yang di bawah. Yang dua kan sama dengan pegasnya masing-masing ya. Maka hasilnya ini disamakan, samakan penyebutnya. Maka hasilnya disamakan penyebutnya, bawahnya 1200 ya kan? 12 bagi 1 ditambah 1200 bagi 400 hanya 3. Maka K serinya atau K totalnya gantinya akan sama dengan ini dibalik ya, 1200 ya, dibagi jumlahnya berapa? Iya 4. Hasilnya sama dengan 300 ya. Makasihnya jawabannya ini. Berikutnya, perhatikan hasil eksperimen dua pegas yang disusun seri di bawah ini. Pernyataannya tidak sesuai ya. Ini kadang-kadang ya, kalimat ini kurang diperhatikan. Yang tidak sesuai ya. Mari kita periksa satu-satu ya. Yang pertama, ini ada persamaan regresinya ini dan gradiennya ini ya, sudah kelihatan jelas. Pertama, gradien grafik 250 sudah ada di sini, ini mudah sekali, ini betul ya kan. Kemudian makin besar gaya, makin besar pertam panjang, makin besar gaya, bergaya di sana. Oh, gayanya di sini. Dan ini F, gayanya F. Maka yang disebutkan dahulu harusnya delta L, maka ini keliru. Setiap pertambahan panjang 1 cm terjadi penambahan gaya sebesar 2,05 Newton ya. Ya betul, karena ini kan setiap meter. Nah, ini betul ya, setiap meternya 205. Maka setiap sentimeternya berarti akan sama 2,05. Konstanta pegas susunan seri sekitar 200. Iya, ini kan 2 seri. Ya, hasilnya sama dengan gradiennya ya. Kemudian konstanta pegas masing-masing pegas sekitar 400. Sekitar 400 ya, karena susunannya hasilnya 200. Jadi maksudnya gini, kan seri itu 1/ks gitu kan. 1/ks. Ini sama dengan pegasnya sama, kita tulis 1/k ya, ditambah 1/k. Ini akan sama dengan 2/k ya. Maka 1/ks-nya sama dengan 1/200 begitu kan? Sama dengan 2/k. Berapa k-nya? Dikalikan silang ya. Maka pas ini jadi hasilnya sama dengan 2 kali 200, 400 ya. Maka jawabannya yang benar adalah ini ya. Berarti ini tadi benar. Jadi kita jawab ini karena tadi kita mencari tempat yang salah. Jadi ini benar.
Ini benar. Yang tidak sesuai berarti yang salah. Terakhir, perhatikan hasil eksperimen 1 pegas dan 2 pegas seri. Berikut ini, konstanta pegas yang digunakan pada susunan seri masing-masing adalah ya karena ini hasilnya yang pegas ini 399, ini yang satu ini ya seperti tadi. Maka jawabannya seperti tadi. Ini setelah seri menjadi 205 ya. Jadi kalau kamu tulis seperti ini 1/205 gitu ya. Sama dengan kan ini tadinya 2 kan, 2 seri, 2 pegas seri, maka sama seperti tadi 1/k ditambah 1/k sama dengan menjadi 2/k. Maka berapa besar K-nya? Nah, berarti 2 kalinya kan? Ya, diperkirakan di sini. Konstanta yang pegas yang digunakan pada susunan seri masing-masing berapa? Jadi 2 kalinya ya. Jadi 2 kali 205 menjadi 410. Nah, kalian tinggal cari jawaban yang mendekati ini berapa ya. Demikian anak-anak yang bisa Bapak sampaikan untuk saat ini, beberapa soal dari kuis yang sudah kamu kerjakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan semua ini mudah-mudahan bisa jadikan momen untuk memperbaiki ya, untuk memperbaiki sehingga pada pertemuan berikutnya, kali berikutnya sudah tidak ada lagi yang merasa mengganjal dan belum terlewati kompetensi dasar ini. Bapak kira cukup sekian pertemuan kita. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Moga-moga kamu sehat, moga-moga kamu kuat, moga-moga kamu diberikan kefahaman dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi